Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Diana dengan NIM 2223008. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel saya guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan tema pengungkapan manajemen risiko oleh perusahaan keuangan tercatat di Vietnam. 1. Pembahasan teori. IRM disclosure merujuk pada pengungkapan informasi yang terkait dengan pengelolaan risiko dalam suatu perusahaan. IRM adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dan operasional. Pengungkapan IRM mencakup informasi yang relevan mengenai bagaimana perusahaan menangani risiko yang ada dan bagaimana mereka mengintegrasikan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan mereka. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan IRM sebagai berikut: regulasi dan standar akuntansi, karakteristik perusahaan, persepsi risiko, teknologi, inovasi, dan lain-lain. Pengungkapan dalam enterprise risk management sangat penting untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Berbagai teori seperti teori pengungkapan, teori agensi, dan teori legitimasi memberikan landasan untuk memahami bagaimana dan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan tentang manajemen risiko mereka. Selain itu, pengungkapan yang baik dapat membantu perusahaan mengelola risiko secara efektif, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan selanjutnya, pengungkapan risiko penting karena membantu stakeholder dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami profil risiko dan bagaimana manajemen mengelola risiko. Pengungkapan risiko juga bermanfaat untuk memonitor risiko dan mendeteksi potensi masalah, sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal agar masalah tersebut tidak terjadi. 2. Kasus yang dibahas. Tingkat pengungkapan manajemen risiko wajib dan diskresioner dalam laporan keuangan perusahaan di Vietnam relatif rendah, yang menunjukkan bahwa tingkat RMD dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, solvabilitas, leverage, dan direktur independen. Sementara itu, penelitian tentang RMD di Vietnam masih langka. Untuk mengisi kesenjangan RMD, penelitian ini difokuskan pada penelitian tingkat RMD pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan keuangan yang terdaftar di Vietnam selama 3 tahun, dari tahun 2014 hingga 2016, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini mengusulkan beberapa implikasi kebijakan dan manajemen dengan harapan bahwa pasar saham akan memiliki laporan keuangan dengan tingkat kepatuhan pengungkapan yang tinggi yang lebih bermakna bagi pengguna dan berkontribusi dalam mendorong transparansi di pasar keuangan. 3. Objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian atau sampel penelitian dalam kasus ini adalah data deret waktu yang dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan 38 perusahaan terdaftar di sektor keuangan di Vietnam selama 3 tahun dari 2014 hingga 2016, sesuai dengan 114 observasi. Yang keempat, teknik analisis data. Pada kasus ini, penelitian dilakukan untuk mengevaluasi praktik manajemen risiko dengan mengukur tingkat RMD dan mengidentifikasi faktor-faktor terkait. Faktor yang terkait terhadap tingkat RMD ada 3, yaitu Ordinary Least Square, Fixed Effect Model, dan Random Effects Model. Berdasarkan tersebut, penelitian melakukan uji Hostman untuk mengonfirmasi model mana yang lebih tepat untuk menjelaskan variasi RMD oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di Bursa Saham Vietnam. Yang terakhir, hasil penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pengungkapan informasi manajemen risiko perusahaan di sektor keuangan masih rendah secara spesifik. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib manajemen risiko hanya 72,86%, sedangkan tingkat pengungkapan diskresioner bahkan lebih rendah, hanya 46,21%. Pengungkapan manajemen risiko dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, solvabilitas, dan proporsi direktur non-eksekutif. Selain itu, pengungkapan wajib manajemen risiko juga dipengaruhi oleh rasio utang. Meskipun penelitian ini telah mengevaluasi pengungkapan lembaga keuangan di pasar sekuritas di Vietnam selama 3 tahun, dari tahun 2014 hingga 2016, dan telah memverifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi.